Dari ayat ini kita jelasin nih Pak, ayat ini kalau orang sudah ditutup hatinya sama Allah memang susah Pak. Yang dakwahnya ke orang-orang Quraisy bukan kelas ustadz kayak kita nih, kayak saya orang bodoh, mungkin kayak ulama. Nabinya langsung turun. Nabinya ngedawain Abu Jahal, nabinya ngedawain Abu Lahab. Kagak mau orang ditutup hatinya, bagaimana? Itu yang dikhawatirkan sama kita. Lihatin di surat Al-Baqarah Allah ngejelasin khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa la absarihim bisawatu wa lahum ajabun ajib. Kata Allah, kalau manusia sudah ditutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya, tidak mau, susah Pak. Udah susah. Ngaji mah itu samping rumah dia tapi kagak mau ngaji, jangan heran. Sudah ditutup hati nama susah Pak. Nggak bisa nih kayak orang-orang zaman Quraisy di Al-Quran ini kan dijelaskan yang ngedawahinnya dia itu Abu Jahal, yang ngedawahin Abu Lahab, bukan sekelas ustadz, bukan sekelas ulama, bukan Nabi langsung yang punya mujizat. Tapi kagak mau, di hatinya udah ditutup, gimana tuh? Nauzubillah summa nauzubillahi min jali. Kita bersyukur ke Allah ketemu Nabi kagak. Ya, ke ulama juga kita mah nggak pernah mondok di ulama dulu. Tapi kita masih tersentuh hati kita kalau diundang di grup itu ngaji, tergetar hati kita pengen ngaji, bersyukur kita maka Allah. Orang yang paling bahagia itu. Yang ketika dengar kebaikan pengen, hati kita udah insya Allah itu hati soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita mulakan Dewan Guru Majelis Taklim Al-Aqabah, Ketua Pengurus, Ketua Pembina serta seluruh jamaah Majelis Al-Aqabah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih nikmat dari Islam. Sehingga syukur alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih berkesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu thalabul ilm. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah sebagaimana utusan Allah terakhir sebagai hamba Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, mendapatkan syafaatnya serta mendapatkan ridho dan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Al-Aqabah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, meluaskan bukunya, menerangkan bukunya, dan bukunya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya untuk membuka pintu-pintu langit, segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti lantunan salat Nabi yang dipandu oleh Bapak Ketua Majelis Mahkamah, Bapak Nana Yohan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والبارك بنور ومن عجب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أحد أمر في القول لا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو حبيب الذي يرجى شفاعته في كل هول من الأحوال مكافئ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق مالكا حلول به سواك عند حلول الحديث العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا معطل فاقضى مطلقا ابدا وقد ساق رشدي مدى زمني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقتضي من زلة عزمت إنك بالغ في الكفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والأمر والصبر ثم
التابعين له أهل التقى والتقى والحلم والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku yang Allah yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita fokuskan diri kita masing-masing untuk menjelaskan lanjutan tafsir surat Al-Mu'minun ayat 63 bersumber dari kitab Jalalain karangan Syekh Jalaluddin. Insyaallah sampaikan dahulu kita Bapak Ustaz Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qulubuhum fi ghamratin min haja walahum a'malum min duni jalik hum laha amilun hatta ija hidna mutrafihim bil ajabi idahum yaj'arun la taj'arul yawma innakum minna la tunsharun. Allahu a'lam bimuradi. Bal qulubuhum balik utawi hati-hatinya hum ing sikupar ai kuparun tegasna orang-orang kafir. Bigomratin ing dalam kebodohan, bigomratin ing dalam kesesatan, minhaja dari Al-Qur'an. Walahum iku tetap lahum terhadap kufar a'malun utai pekerjaan-pekerjaan menyesatkan. Menjalika min duni jalika dari selain daripada mangkono mazkurul mukmin ay mazkurul mukmin tegasna yang diceritakan terhadap orang mukmin. Utawi ya kufar laha terhadap hajat amiluna iku disiksa semuanya. Wajibuna maka disiksa ya si kufar alaiha dengan sebab hajat. Ijahiznya apabila menimpahkan kami mutrofihim ing kehidupan yang enak. Agniauhum tegasna kayaknya hum ing sikupar waru usuhum dan berkuasanya sikupar bil ajabi dengan siksaan. Ijahum yaj'arun kajedhum yasikupar yaj'aruna iku berteriak-teriak semua tolongin gitulah bahasanya, teriak-teriak. La tajaruna tidak ada yang menolongi, tidak ada yang bisa teriak-teriak kamu semua liyauma ini hari innakum sesungguhnya kamu semua lah tungsaruna ikut tidak ditolong kamu semua. Alhamdulillah puji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu lagi bermusyafahah bermuajah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dijadikan saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak di alim muta'alim ngejelasin begini. Tobibani. Tobibul abdan wa tobibul adyan. Dokter itu ada dua. Satu dokter badan disebut dokter. Kedua adalah doktorul adyan, dokter agama disebut namanya mu'alim. Namanya siapa? Mu'alim. Jadi dokternya agama namanya mu'alim. Ngertiin sama kita.
Jadi jangan salah. Kalau kita ibadah kita salah, sholat kita salah, jangan dibawakan dokter MMC, nggak bakalan sembuh. Ya, dibawanya kemana? Nih ke Baitul Hikam, ke majelis taklim sembuh. Hati kita kayaknya keras, hati kita kayaknya, ya Allah, ini hati kita kalau melihat orang lain diberikan rezeki sama Allah, kayaknya hati kita gerah. Nah, bawanya pantesnya ke Baitul Hikam, ke pengajian bawanya. Wah, jangan salah waon. Nah, ini seorang dokter, biasanya seorang dokter itu ngobatin. Ketika ngobatin disuntiklah umpamanya. Disuntik aja kita sakitnya minta ampun. Sakit disuntik. Jerit-jeritan dia, tapi bakal sembuh. Tahu si dokter badan itu obatnya tahu. Jangan dicaci maki si dokter itu. Ngobatin penyakit yang ada di badan kita. Sakitnya cuma sebentar, tenang aja. Nanti juga bakal sembuh. Tuh gitu Pak ya. Nanti juga bakal sembuh. Begitu pula si dokter dokter badan nih suka nganasehatin ralangan-ralangan. Kalau misalnya penyakitnya manis, kamu jangan terlalu banyak makan nasi, kan gitu ya, suka ada ralangan. Kalau perokok paru-paru jangan rokok, biasa jangan merokok dulu ya waun, gitulah bahasanya tuh. Nah, kita nurut aja sama dia, nurut aja sama dia. Nah, sekarang yang jadi masalah bukan badan kita, yang jadi masalah agama kita yang ada di ruh. Nggak bener nih cara kita berpandangan hidup. Makanya ketika diobatin sama para mu'alim harus sabar, pasbar lidaika. Artinya harus sabar kita. Ada apa? Ada balai kita, ada penyakit kita di badan kita. Jadi pas misalnya di si mu'alim tersebut itu nyuntik pas penyakit kita. Kita teriak-teriak marah. Wah, dia juga belum bisa, mu'alim juga pakainya. Misalnya nih, bisa aja ke orang. Nah, teriak-teriak. Padahal itu bakal nyembuhin dia. Kita ajak ke dokter badan kita nggak pernah marah-marah kan ya. Kemudian pantangannya juga nurut kita ke dokter badan. Kenapa ke dokter mu'alim kita kagak nurut? Kata mu'alim, kamu jangan begini nih, larangan orang yang keras hati begini. Di antaranya jangan terlalu banyaknya maksiat. Itulah yang mengakibatkan kerasnya hati, kan gitu. Ini mah malah marah. Dia juga belum bisa. Nah, ini Pak ya. Jadi dokter itu di alam dunia itu ada dua. Satu dokter badan, kedua dokter agama, mu'alim namanya. Si mu'alim tadi tujuannya adalah waktah jahili kan, akan membuka kebodohan-kebodohan kita. Dibuka, oh begini nih, yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Tidak sadar kita, padahal jauh bedanya tahun yang lalu kita sama tahun yang sekarang. Kalau ngajinya aktif, jauh kita, kemuliaan kita naik, nggak sadar aja kitanya. Kecerdasan kita naik, iman kita naik, nggak tahu kita. Nah ini Pak ya, jadi itu masalah dokter. Karena semua tugasnya kita di alam dunia ini, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran, wala takum minkum ummatu yad'una ilal khair, yang kita suka baca. Jadilah kamu satu umat di mana umat tersebut yang ngajak-ngajak kena kebaikan. Iya, tapi penafsiran khair di situ begini penafsirannya. A'ni min jumlatil iman, a'ni min jumlatit ta'at, a'ni min jumlatid da'wah. Artinya adalah yang dimaksud kebaikan di situ adalah seluruh perkara omongan yang mengajak orang lain jadi iman, itu namanya khair. Dakwah namanya. Ya. Jadi kalau kita ngajak kebaikan, entah kecil bentuknya itu kebaikan atau besar itu kebaikan, dakwah namanya. Dakwah namanya. Begitu pula untuk mengajak ibadah ke orang lain.
Baik itu ibadahnya ibadah kayak ibadah keparduan maupun kesunahan min jumlati ta'ah kok. Jadi khair di situ adalah min jumlati ta'ah, semua untuk nurut ke Allah Subhanahu wa taala, untuk nurut ke Kangjeng Nabi itu dinamakan khair namanya. Ya, kebaikan. Juga min jumlati dakwah, sejumlah ajakan kita untuk menuju Allah semua. Ajakan baik ngajak kita ke anak, ngajak ke tetangga, ngajak ke siapa aja untuk taat ke Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih dekat ke Allah Subhanahu wa taala, disebutnya itu juga khair. Sama tuh. Jadi bentuk kalau khair itu macam-macam. Bisa dia dengan bentuknya taat, bisa dia dengan bentuknya iman, bisa dengan bentuknya ajakan. Itu namanya khair. Tah yang suka kita baca ayatnya, wala takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Nah itu maksud khair di situ. Itu Pak ya. Sebenarnya tugasnya para mualim itu berat. Amal ma'rufnya nggak ada resiko. Kalau orang diperintahin sholat mungkin kagak marah ya Pak Haji ya, kagak marah. Yang ngaji yuk kagak marah. Tapi kalau orang dilarang kesukaan dia yang dimana kesukaan itu melanggar peraturan Allah, dia bakal marah. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang yang lagi ngelempar double 6 di pos ronda. Main judi dia kecil-kecilan. Dilarang sama kita. Weh, haram lu judi di daw. Atuh kitanya salah. Kitanya juga haram lu judi misalnya. Atau marahan dia daripada kita. Ya, dikeroyok bisa kita. Begitu pula yang mabok. Coba yang mabok, weh, mabok lu, haram lu itu. Ridsun min amali setan. Woi, didalilin lagi. Najis itu perbuatan setan. Dikeroyok bisa kita sama yang mabok. Tuh. Jadi nahi munkar mah ada resiko. Disesuaikan kalau misalnya nahi munkar. Kira-kira ini yang mabok 4 orang. Kalau saja saya ajak berantem, dia kalah semua. Nah, boleh kita mabok dulu, udah bubar. Nah, begitu. Kalau mampu kitanya, tapi cocokin dulu sama badan kita. Mampu nggak saya nih? Karate saya misalnya atau jurus saya yang 4 ini bisa tumbang nggak semua? Kalau bisa tumbang, boleh kita merintahin tadi nahi munkar. Tapi kalau kita nggak bisa apa-apa, lemah. Jangan dicocokkan sama badan kita. Nahi munkar mah yang tahu diri kita adalah kita, kan begitu. Nah ini Pak ya. Jadi segala bentuk paman ja'ala da'ilal khairi wa nahwa 'anil munkar faqad ukija bi hadzi min mirasi Rasulillah. Siapa orang yang ngajak kebaikan, baik itu di keluarga kita maupun tetangga kita maupun ke teman-teman kita, itulah kita sudah mendapatkan bagian warisan dari Kangjeng Nabi. Kita ngajak begini aja ke anak, nak, sholat kamu nak, itu sama sudah jadi bagian pewaris Kangjeng Nabi. Keluarga dulu lah kita beresin keluarga ya. Istriku sholat di awal waktu, anakku sholat, tetanggaku sholat, baru kita itu sudah punya bagian dari bagian warisan Kangjeng Nabi. Jangan yang susah-susah dulu kita kalau kagak bisa ya. Yang tetangga kita, yang keluarga kita dulu, yang kita mampu dulu ajak sama kita. Kan kita cerita kemarin di surat Luqmanul Hakim ya. Luqmanul Hakim gara-gara diangkat sama Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Bahkan dia bukan seorang nabi, bahkan dia bukan seorang wali, akan tetapi namanya dicatat di Al-Qur'an. Coba itu Luqmanul Hakim, nabi bukan, wali bukan, tapi namanya dicatat di Al-Qur'an. Gara-gara apa? Ngenasehatin anaknya. Gara-gara nasehatin anaknya, keluarganya. Tuh begitu juga, begitu aja dijadiin kemuliaan sama Allah. Ditulis namanya di Al-Quran. Luqmanul Hakim buat contoh buat kita. Contoh buat kita. Kalau kita ngajarin anak, jangan bosan-bosan terus. Anak sekarang beda dengan anak dulu Pak. Ya, kalau disuruh sholat sama kita, nak sholat, tar dulu.
nak sholat, tar dulu. Ya Allah, tar dulu, newel waktu, tar dulu. Kalau zaman dulu mah cuman begini ngomong, kita nih orang tua nak sholat pamali, kamu ngomong pamali aja udah takut. Serasa di kalimat pamali itu ada neraka. Serasa di dalam kalimat pamali itu ada malaikat jabaniyah. Zaman dulu, itu mah zaman dulu. Zaman sekarang mah kagak begitu anak zaman sekarang. Wih, kalau disuruh sholat, galakan dia daripada kita. Galakan dia daripada kita, anak sekarang mah. Tuh, begitu tuh ya. Tapi kita tetap harus sabar. Ya, harus sabar. Bahkan kata Kangjeng Nabi, manda ilal huda kana lahu min ajri mislu uzri manittaba'ahu min ghairi ayyan kusamin ujrihim syai'un wa manda ila dhalala kana alaihi min ismi mislu asamin manittaba min ghairi ayyan kusamin asamin syai'un. Kata Kangjeng Nabi, ini mah bukan kata saya nih Pak, kata Kangjeng Nabi, siapa orang yang mengajak kebaikan kepada seseorang, pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan tersebut walaupun tidak dikurangin sedikit pun. Yanto ngajak orang, Yantonya misalnya kagak ngaji, orangnya ngaji, pahalanya sama tuh toh. Pahalanya sama sewaktu Yanto hadir di pengajian, nggak dikurangin sedikit pun. Gimana kalau orangnya ngaji, yang diajaknya ngaji, dua pahalanya. Makanya supaya kita nih jangan sendirian ngajak orang. Syukur-syukur kita bisa 10 pahalanya Pak Haji, 10. Kitanya ngaji, yang 10 orang ngaji. Tuh. Begitu pula ngajak kena dolalah, ngajak kena kesesatan, sama dosanya seperti dia yang mengerjakan. Mana loh? Kabar-kabarnya di Gang Jambu ada organ tumbang. Wih, borgol di mana? Oh no, depan misalnya. Jalan sono jalan, punya buat nyawer remang. Nih, gua kasih buat nyawer aja juga dikasih. Nih, gua kasih 100.000. Wih, sayang lu gak hadir. Palapa grup. Wih, palapa grup dia. Aduh, hadir dia. Dosanya sama tuh walaupun dia nggak hadir. Dosanya sama walaupun dia nggak hadir. Makanya kalau lihat maksiat di jalan jangan cerita. Takutnya ada orang tertarik dia ikut ke maksiat tersebut. Dosanya sama, kita masalahnya. Kita nggak jalan, kita mah tenang-tenang di rumah. Ketika di hadapan Allah, nih dosamu diperlihatkan sama Allah. Kapan saya ke organ tunggal? Saya mau orang pengajian. Kagak pernah saya mah ke organ tunggal. Enak aja. Iya, kamu nggak jalan. Tapi yang dibilangin sama kamu jalan. Coba Pak, rugi kita. Rugi kayak begitu ya. Rugi. Itu dosanya soalnya sama Pak. Dosanya sama. Ya Allah. Oleh karena itu Bapak-bapak ya, kalau kita mengajak sesuaikan dengan tadi kemarin kita ngaji wala nukallifullahu nafsan illa sekemampuan kita. Mampu kita ke anak dulu ke anak, mampu kita ke tetangga ngajak kebaikan ke tetangga, mampu kita ke teman ya. Jangan kita naik ke atas sementara misalnya yang atas lebih pintar daripada kita, mau gimana kalau dia balikin kita, karena kita kagak bisa dalilnya. Nah makanya cocokkan dengan yang kita punya gitu ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Besok-besok kita mudah-mudahan bisa ngaji, biar ngaji kita nggak sendiri. Anak kita boleh diajak, mertua boleh diajak sama kita. Mertua ngaji yuk, bisa punya mertua, kagak mau mertua ngaji yuk, ayo mertua ajak, biar 2 kita pahalanya, biar 3 kita pahalanya, bahkan kalau bisa 10 kita pahalanya, 10 orang hadir di sini semua, dianya hadir 11 jadinya, ya Allah berat timbangan itu Pak, berat timbangan. Nah ini Pak ya. Ayat selanjutnya ini ayat akan menjelaskan tentang kesombongan orang Quraisy. Masih sombong dia kemarin.
tidak mau ngikutin ajaran Kangjeng Nabi yang bernama agama Islam, nggak mau dia. Bahkan dia sibuk mengerjakan amalnya dia, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon dia bahkan. Maka ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat ini, kata Allah, bal qulubuhum, balikta hatinya orang-orang kafir pigomrotin minhaja, dari kebodohan, dari kesesatan Al-Quran, nggak mau nerima ajaran Al-Quran. Tuh orang kafir. Ya Allah, walahum amalun min duni jalik, bahkan dia disibukkan dengan pekerjaan ibadah dia, nyembah berhala, nyembah tepekong, nyembah pohon, dia semua nggak mau dia ngikutin yang diajarkan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagak mau menyembah Al-Quran, nggak mau dia. Orang itu orang kafir, hum lahum amilun, besok dia bakal disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dari ayat ini kita jelasin nih Pak, ayat ini kalau orang sudah ditutup hatinya sama Allah memang susah Pak. Yang dakwahnya ke orang-orang Quraisy bukan kelas ustadz kayak kita nih, kayak saya orang bodoh, mungkin kayak ulama. Nabinya langsung turun. Nabinya ngedawain Abu Jahal, nabinya ngedawain Abu Lahab. Kagak mau, orang ditutup hatinya bagaimana? Itu yang dikhawatirkan sama kita. Lihatin di surat Al-Baqarah Allah ngejelasin, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wala absarihim bisawatu walahum ajabun ajim. Kata Allah, kalau manusia sudah ditutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya, tidak mau, susah Pak, udah susah. Ngaji mah itu samping rumah dia tapi kagak mau ngaji, jangan heran kita. Sudah ditutup hati nama susah Pak, nggak bisa nih kayak orang-orang zaman Quraisy. Di Al-Quran ini kan dijelaskan yang ngedawahinnya dia itu Abu Jahal, yang ngedawahin Abu Lahab, bukan sekelas ustaz, bukan sekelas ulama, bukan Nabi langsung yang punya mujizat. Tapi kagak mau, di hatinya udah ditutup, oh gimana tuh? Nauzubillah summa nauzubillahi min jali. Kita bersyukur ke Allah ketemu Nabi kagak. Ya, ke ulama juga kita mah nggak pernah mondok di ulama dulu. Tapi kita masih tersentuh hati kita kalau diundang di grup itu ngaji, tergetar hati kita pengen ngaji, bersyukur kita maka Allah. Orang yang paling bahagia itu. Yang ketika dengar kebaikan pengen, hati kita udah insya Allah itu hati soleh. Bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya, hatta ijahizna mutrafihim bil ajabi jahum yaj'aruna la taj'aruna al-yawm la taj'aruna al-yawma innakum minna la tunsarun. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya, hingga mereka semua orang-orang yang tidak iman ke Allah, yang tidak percaya ke agamanya Kangjeng Nabi yang bernama Islam, mereka akan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya akan menyiksa kami kepada orang-orang yang menyenangkan di alam dunia. Mungkin dia kesenangan, terlalu senang di alam dunia dengan kekayaan dia, dengan kekuasaan dia, sehingga dia ketutup yang namanya itu Al-Quran, ketutup yang namanya agama, nggak takut neraka, nggak takut ke Allah, ketutup dengan kesenangan orang-orang kafir. Makanya kita tenang aja Pak. Yang saat ini orang-orang kafir kayak raya Michael Jackson mati nggak bawa apa-apa ya Pak ya. Kayak dia, kita nanti di akhirat tinggal nonton kita di akhirat orang muslim ya Pak ya. Nonton kita Michael Jackson masuk nerakanya, neraka apa nih kira-kira nih? Bisa tebakan nih. Bang Simung bisa nebak dan neraka apa nih?
nonton. Michael Jackson masuk neraka, nonton. Orang-orang kafir begitu, Pak. Orang-orang kafir kelak orang mukmin yang nonton masuk nerakanya. Kemana dia? Tahu. Ya Allah. Makanya kita sabar, ya. Dikasih sama Allah rezekinya segini, kita sabar. Terus deketin Allah, deketin Allah, deketin Allah. Kelak dapat kebahagiaan. Dibalik bodoh orang kafir kesenangan dunia. Lihat kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman artinya Allah yang memberikan kasih sayang di dunia. Allah memberikan kasih sayang sedikit di dunia. Jadi sifat Rahman mah cuma sedikit di dunia. Itu yang sedikit itu, yang satu nikmat. Allah ngejadiin nikmat nih 100 nih, kasih sayang. Yang satu Allah turunin di dunia. Ini yang satu kalimatnya Rahman. Nah, si yang satu ini tuh kasih sayang itu kebagian semua di alam dunia ini. Binatang kebagian, manusia kebagian, semua kebagian. Yang satu tuh. Itu satu aja kebagian semua. Apalagi Rohim. Rohim itu nikmat Allah 99 yang Allah gantung di surga. Satu aja kita nikmatnya segini hebatnya ya, di alam dunia kebagian semua. Apalagi 99 nikmat nanti sama Allah Subhanahu wa taala yang digantung di surga. Itu mah khusus buat orang mukmin. Kafir mah enggak ikut campur urusan nikmat 99 mah. Tuh tuh. Mending yang mana coba kita? Mending yang satu, mending yang 99. Orang bodoh berpikirnya ngejar nikmat yang satu yang rame-rame ini. Satu rame-rame dikejar dan menghalalkan segala cara. Usaha sikut kiri, sikut kanan, usaha tidak misalnya tidak tidak mikirin halal dan haram, ngerebutin nikmat satu nih. Sementara lupa dia dengan 99 nikmat yang digantung sama Allah di surga buat orang mukmin yang iman ke Allah. Tuh, wah. Makanya kita jangan jadi orang bodoh. Ngejar ikut-ikutan, kita ngejar menghalalkan segala cara, ngejar demi nikmat yang satu. Mau di gimana juga segitu. Segitu-gitunya. Nanti 99 kita di akhirat. Nah ini di akhirat 99. Nikmat itu yang kita harus kejar. Itu namanya orang cerdas. Pikiran orang cerdas begitu tuh Pak. Ya. Kalau ada orang sekarang begini, nikmat satu loh, pakai ribut-ribut tuh nikmat satu itu mah di dunia mah cuma satu doang. Nanti kita mah 99. Nah supaya kita berpikir keras, coba ya. Kemudian orang yang terlena sekarang dengan dunianya, dengan kekuasaannya, Bu, ya Allah, dia seakan-akan hidup ingin selamanya kali di alam dunia. Maling sekarang ya bukan maling 1 juta 2 juta, korupsi sekarang bukan 1 juta 2 juta. Sekarang mau korupsinya. Dulu mah ada editan sialan tuh, editan sil ya. Dia korupsinya cuma 2T misalnya 2T dikejar-kejar. Sekarang mau udah korupsi sekarang nih lebih dari segitu juga. Yang penting mah sekarang mah tahu sama tahu. Nauzubillahi min dzalik sekarang. Iya, mau gimana Pak? Ya Allah sekarang. Pantesan kata Kangjeng Nabi akhir zaman itu manusia akhir zaman nih Pak. Akhir zaman yang salah dibenarkan, yang benar bisa lain. Ulama mah ngasih tahu, difitnah sama netizen. Begini, ulamanya aja kagak kebagian. Pugu ulama itu nyadarin, malah difitnah sekarang mah, diserang netizen kesana kemari. Ulamanya aja kagak kebagian. Ya Allah, berat tuh jadi ulama ya Pak. Berat. Sedangkan tugasnya ulama dia dititipin ilmu sama Allah, harus nyarin, harus kejelasin mana hak mana batil. Mau batil kayak mau hak kayak jelasin sejelas-jelasnya. Kan harusnya begitu ulama yang benar maka ya. Enggak hak dibikin remeng-remeng, enggak batil dibikin remeng-remeng. Harusnya jelas, haram ya haram, halal ya halal. Enggak bisa dibikin remeng-remeng hukum Allah karena dia ada tujuan gonimah misalnya tujuannya
hasil rampasan perang, tujuannya duit, tujuannya bikinlah hukum diremeng-remengin. Yang korupsi bahasanya aja udah dibedain. Bahasanya aja udah dibedain sekarang ya Pak ya. Dulu mah bahasanya maling, padahal sama aja maling-maling juga itu. Cuman bahasanya lebih lembut biar orang bodoh kagak tahu apa itu korupsi. Kan begitu. Kalau kita mah sudah tahu korupsi itu maling, udah maling. Wah, kenapa sih bilangnya korupsi? Maling aja biar hina. Kan nggak ada bedanya. Nah ini Pak ya. Kemudian mereka semua nih yang sekarang terlena dengan dunianya dia, terlena dengan kekuasaannya dia, ijhum yaj'aruna la taj'aruna al-yauma innakum minna la tunsurun, kata Allah. Mereka akan teriak-teriak jerit-jeritan nanti pada saat kami memberikan siksa di alam akhirat. Ngejerit semua dia, minta tolong ke Allah dia. Ya Allah, siksaan tuh begini ya Allah. Siksaan tuh begini, nggak tahu ada cerita nih Pak, siksaan digigitnya itu kalabang, kalajengking atau apa namanya skorpion. Digigitnya skorpion neraka Pak, 300 tahun sakitnya Pak, nggak hilang-hilang. Coba bayangin Pak, digigitnya ularnya neraka Pak, 300 tahun nggak hilang-hilang. Ya Allah, gimana itu? Coba sama kita Pak. Di dunia mah kita dipatok ular tanah misalnya ya, dibawa ke dokter sembuh asal waktunya jangan lama-lama. Kan begitu digigit ularnya. Kalau waktunya lama kehabisan dia, kecepatan dia masuk ke dalam jantungnya. Makanya adu waktu. Kalau digigit ular adu waktu, buru-buru cepat. Nah gitu ya. Kan bisa sembuh, tapi digigit ular neraka, dokter kagak ada, mau gimana? Neraka ada dokter, kagak ada dokter, mau disembuhin sama siapa kita? Sakitnya juga 300 tahun, bayangin. Ya Allah, makanya suka heran saya. Ada orang yang nantang dia masuk neraka aja lah. Pada betah buktinya yang ke kuburan, nggak pada balik lagi. Atau orang udah mudar, gimana balik lagi Pak? Udah pada betah semua. Itu orang yang bodoh tuh nantangin neraka. Gimana gitu neraka? Gigitan ulernya aja 300 tahun sakitnya. Ya Allah. Nah ini Pak, kata Allah, ini hari innakum minna tunsurun, ini hari mah tidak ada yang bisa nolong kamu, nggak bisa ada yang nolong. Dulu mah ketika kamu maksiat di alam dunia dengan cara korupsi ratusan miliar mungkin, bahkan tetean kamu diiring-iring sama orang-orang penjilat misalnya ya, sama orang-orang sok berkuasa, entah itu yang berkuasanya pengecara kamu atau ya Allah, dibela-belain, banyak yang ngebelanya, banyak duit ya, dibela buku dia salah, dibela-belain dulu sewaktu di dunia kata Allah. Sekarang mah hukum bagian kami, kata Allah, gimana kami? Gak ada pertolongan. Mau teriak sama siapa? Gak ada yang bisa nolong. Ini Pak ya, ini buat nyadarin sama kita. Hak batil. Kelak mah gak ada yang bisa nolong kecuali pertolongan Allah. Bener ya bener hidup mah, salah ya salah hidupnya. Jangan bener di aku salah, jangan salah di aku bener. Hukum begitu, hukum mah harus ngejalanin hukum mah begitu. Nah ini Pak. Nah ini ayat selanjutnya, qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum bikum tangkisun mustakbirin nabi samiron tahjurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ayat-ayat kami sudah dibacakan dulu sewaktu di alam dunia, dibacakan di alam dunia, kemudian kamu berpaling,
Buktinya berpaling bihi samiron ketika kamu ngobrol di samping Masjidil Haram, kamu ngomongin tentang ayat Allah jelek dan berjelek. Jelek aja. Bohong itu mayat Quran. Ciptaan Nabi Muhammad itu mah. Jangan dipercaya itu mah. Kan ngomongnya begitu, ngomonginnya kamu. Samiron itu adalah yang disebut samiron wahwal hadis lailan, ngobrol malam disebutnya samiron. Jadi sekarang juga nih orang Aqabah waun Mas Waun, Bang Jamal, kalau ngobrol malam namanya samiron, si samiron. Si samiron lagi ngobrol malam namanya samiron. Tuh orang-orang Quraisy senengnya ngobrol malam si samiron, ngomongin Al-Quran. Bohong lah Al-Quran mah, kan percaya. Orang nabinya aja belum ngelihat neraka kok. Orang nabinya aja belum ngelihat surga. Sok-sokan nyeritain tentang neraka, sok-sokan nyeritain tentang surga. Ya Allah. Begitu tuh. Aduh, ngebong-bongin Al-Quran. Ngebong-bongin Al-Quran. Nah, mangga sudah dibacakan kata Allah Subhanahu wa taala tahjuruna, kamu nyingkir semua, kamu tidak mau semua membanggakan Al-Qur'an, membanggakan Islam, membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kan kamu? Enggak mau kan kamu? Dulu sudah datang dulu sama kamu. Bahkan atas kesombongan kamu mustakbirina, kamu teh sombong semua. Sombong. Gak mau. Makanya kita di alam dunia ini siarkan agama kita entah lewat yang kita mampu. Mampunya kayak para mayadi lewat YouTube nggak apa. Lewat YouTube, mampunya lewat lisan, mampunya nge-share ke orang lain, nge-share. Apa aja lah. Yang penting kita kagumi agama kita, banggakan Kangjeng Nabi kita. Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutnya Abdulul Mawjudat, Abdulnya wujud di alam dunia ini Kangjeng Nabi Muhammad mah Nabi disebut awal akhir. Awalnya Kangjeng Nabi, tanah yang dijadikan untuk Nabi Muhammad pertama dijadiin sama Allah. Cuman Kangjeng Nabi mah diturunin di alam dunianya belakangan. Jadi wujudnya di alam dunia ini kalau nggak ada Nabi nggak bakalan terjadi ini alam dunia. Tuh Nabi Muhammad disebutnya Abdulul Mawjud. Abdulnya wujud di alam dunia ini Kangjeng Nabi. Kan ada cerita kita bumi dan langit berantem. Kata langit, hebatan gua lu. Walaupun lu punya lautan, punya pohon-pohonan enak, kalau nggak ada matahari gimana lu? Kalau nggak ada bulan gimana? Kata bumi dijawab lagi, di lu banyak segalanya. Tapi di saya ada Baitullah, tempat rumah kekasihnya Allah. Ya Allah, Baitullah nggak ada. Kemudian langit jawab lagi, Baitul Makmur di saya juga ada, tempat tawafnya para malaikat Allah. Terakhir dia kalah. Di lu ada segalanya, hei langit, di kamu tuh ada segalanya. Tapi tidak punya yang satu. Nih namanya Nabi Muhammad. Nggak ada Nabi Muhammad. Kalah dia. Langit kalah. Gara-gara ada Nabi Muhammad di alam dunia. Makanya ngajerit ke Allah itu langit. Ya Allah, naikin yang bernama Nabi Muhammad. Yang bernama Muhammad ya Allah naikin. Akhirnya dikabul sama Allah doanya. Naiklah disebutnya Mi'raj. Ya. Mudah-mudahan bapak-bapak bermanfaat. Ya sebenarnya ini waktu kita kalau nerangin tafsir mah waktunya cuma sebentar, jadi susah kita sekarang ya. Pokoknya mas ayat 2 ayat juga yang penting mah kita ngaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh, karena yang diterangin sama kita ini adalah kalam Allah.
Yang diterangin ini kalam Allah. Biar kokoh nih. Memang ngaji tafsir begitu Pak. Allah gitu ngaji tafsir mah. Beda dengan ngaji fikih, beda dengan ngaji hadis. Kalau tafsir mah Allah ya gitu. Mudah-mudahan manfaatnya ada ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian yang sekalian itu penjelasan tafsir surat Al-Mu'min ayat 63. Mudah-mudahan kita semua mendapat hikmah dan manfaat. Karena waktu sudah kesian dan para santriwati akan belajar, makanya tertutup sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi jambi lakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur pada